Baik, apa kabar semuanya? Pada video kali ini saya ingin menjelaskan dan memperkenalkan tentang software Fusion 360, lebih ke arah pengenalan dasar, pengenalan interface, dan navigasi dasar pada software ini. Jadi inilah tampilan software jika Anda pertama membuka, dengan terlihat ada akun nama Anda di pojok sebelah kanan atas. Nah, kita mulai dari men-setting secara umum uh, beberapa settingan dasar yang perlu diatur atau diketahui. Jadi pada pojok kanan atas pada nama Anda nanti di situ diklik, kemudian ada menu preference di sana. Nah, menu ini tentu saja untuk mengatur hal-hal dasar yang perlu kita set di awal. Ya, yang umumnya diatur adalah pertama tentang cara navigasi menggunakan mouse untuk proses pan atau menggeser-geser, zoom, kemudian kontrol orbitalnya ingin seperti apa. Silahkan memilih software apa yang Anda sudah pahami lebih awal ya. Bisa menggunakan Inventor, SolidWorks kalau memang sebelumnya sudah terbiasa menggunakan software tersebut. Untuk saya pribadi saya memilih Inventor karena lebih terbiasa menggunakan Inventor. Kemudian hal lain adalah yang biasa diatur tentang di bagian drawing. Di sini biasanya yang saya atur adalah projection angle-nya ya karena kami menggunakan third angle projection, maka pastikan ini defaultnya third angle projection. Walaupun yang lain juga masih bisa diatur nanti setelah dalam proses drawing. Ya, berikutnya adalah di sebelah kiri di sini. Ya, ini adalah application bar, dimana yang pertama adalah data panel. Ya, di simbolnya demikian. Kalau diklik, ya data panel ini mungkin seperti browser demikian ya. Jadi kita bisa melihat file-file yang kita sudah save dan dimana kita akan save ya. Kita bisa memilih project, membuat project, kemudian membuat new folder di dalam sana. Kemudian kita pastikan bahwa filenya akan tersimpan di sana. Fusion 360 berbasis cloud sehingga ini adalah browser untuk melihat cloud yang telah disediakan. Tentu saja tampilan di sini berbeda dengan yang Anda miliki sekarang karena saya sudah pernah membuat beberapa file dan tersimpan ada di sini. Berikutnya adalah ini file ya, dimana kita bisa membuat new design, kemudian open file, kemudian bisa save, export, dan seterusnya. Dan berikutnya adalah ini shortcut untuk save dan undo, proses undo dan redo dalam proses nanti desain. Ya, berikutnya adalah ini workspace ya. Workspace kalau Anda klik di sini maka ada beberapa workspace yang bisa digunakan. Yang pertama adalah desain ya, tentu saja di mana kita akan mendesain 3D di sini. Kemudian di sini ada workspace baru ya, yaitu generative design, kita bisa manfaatkan. Kemudian proses rendering jika sudah tahapan Anda sudah selesai desain, kemudian saatnya untuk rendering, maka kita bisa di sini ya membuat tampilan menjadi lebih realistis ya. Kemudian proses animation jika kita ingin membuat satu animasi pergerakan part. Kemudian simulation ya, untuk simulasi finite element misalnya. Kemudian di bagian manufacture jika kita ingin membuat G-code proses partnya untuk kita masukkan ke dalam CNC misalnya. Jadi inilah cam dari Fusion ya. Kemudian drawing jika kita sudah siap untuk menampilkan dalam bentuk engineering drawing standar. Ya, berikutnya ini adalah menu-menu ribbon ya, menu-menu yang ada di sini. Kemudian ada solid, ada mode surface, ada sheet metal, ada tools ya. Kemudian setiap ini punya menu tersendiri. Kemudian di tengah inilah kanvasnya, di mana kita nanti akan mulai menggambar di sini. Bentuk 3D yang ada akan ada di sebelah sini. Kemudian sebelah kiri ini adalah browser untuk gambar ini, di mana disinilah nanti muncul part, body, komponen atau assembly
yang sudah akan digambar. Sebelah kiri termasuk kontrol bagaimana kita bisa mengatur visibility dari objek-objeknya. Kemudian di bawah inilah timeline. Timeline itu jadi Fusion akan mencatat secara berurutan proses-proses pembentukan part yang dibuat. Misalnya nanti ada proses sketching, proses membentuk fitur, membentuk fillet, maka akan tercatat secara urutan waktu, sehingga jika kita ingin mengubah, mengedit suatu fitur, suatu sketch, maka kita bisa mengacu kepada timeline yang ada di sebelah bawah di sini. Dan di sini inilah navigation bar. Jadi jika kita ingin menggerakkan ya, kemudian orbital, zoom dan sebagainya ada di sini, walaupun dengan shortcut mouse kita bisa juga lakukan. Kemudian ada display setting, kemudian grid, jika kita ingin memunculkan grid atau tidak bisa kita setting di sana, dan yang sebagainya. Kemudian yang di pojok kanan inilah cube view ya, jadi kubus untuk menentukan tampilan arah pandangan. Misalnya pandangan dari depan kita bisa putar, pandangan dari kanan gitu ya kita putar dengan pandangan dari atas, ataukah kita masuk ke home view default dari view yang ditentukan oleh Fusion 360. Ya, untuk mendapatkan pemahaman lebih baik tentang proses navigasi, kemudian save file dan penggunaan salah satu workspace, saya akan coba gambar contoh sederhana dari bentuk 3 dimensi. Jadi saya akan create menggunakan box ya, menggunakan bentuk yang sudah disediakan, bentuk dasar disediakan oleh Fusion box. Kemudian saya akan pilih plane mana saya akan menggambar, saya pilih yang bawah. Kemudian saya akan mulai menggambar kotak di sana. Ya, saya akan isi dimensinya kira-kira 100, lebarnya 100 dan tingginya adalah 50 mm. Kemudian saya oke. Nah, kemudian saya akan berikan tambahan lubang di atas ya, bisa create kemudian hole di sana, atau langsung ada shortcut di sana hole. Saya pilih permukaan di mana lubang itu akan berada, saya pilih di atas. Ya, kemudian saya geser dulu lubang ini ya ke tengah, maka akan snap di tengah. Oke. Kemudian ukurannya 50 mm. Kemudian distance-nya adalah all, jadi tembus sampai bawah. Kemudian saya oke. Ya, berikutnya adalah saya akan pilih sisi pada sisi yang atas. Kemudian saya akan pilih keempat-empatnya dengan cara menekan tombol shift ditahan pada keyboard, sehingga saya bisa memilih secara multiple ya, secara bersamaan. Kemudian saya buat fillet. Ya, filletnya ukuran berapa bisa juga dengan kita preview dengan menarik panah di sana gitu ya. Ini seperti apa, atau langsung saja masukkan suatu angka nominal misalnya 8 mm, kemudian oke. Maka saya akan dapatkan bentuk dasar ya, bentuk sederhana dari benda 3 dimensi. Kemudian saya bisa save, tekan save di sana, kemudian pilih folder di mana Anda ingin menyimpan gitu ya. Saya akan pilih seperti ini saja, kemudian my box misalnya gitu ya. Atau Anda bisa arahkan ke folder di mana Anda pernah membuat project, membuat folder yang Anda sudah buat sebelumnya. Kemudian save. Sehingga perlu waktu untuk koneksi internet ya. Kemudian maka di sini adalah nama filenya sudah muncul di sana, my box dengan versi 0 ya. Karena nanti kalau Anda save berulang-ulang ya, maka versinya juga akan bertambah. Di sini juga nama komponennya adalah my box ya. Kalau Anda lihat masuk ke data panel, maka sudah muncul di sana adalah file yang barusan Anda simpan. Ya, untuk navigasinya, kita lihat di sini Anda bisa gunakan navigation bar di bawah untuk proses menggeser. Bisa melihat ada simbol seperti tangan di sana, Anda klik, kemudian klik kiri ditahan, Anda geser-geser, maka Anda lakukan pen seperti ini. Atau kok langsung dari mouse, Anda bisa lakukan dengan menekan tombol tengah ya, tombol scroll ditekan dan ditahan ya, kemudian digeser, maka Anda bisa lakukan hal yang sama seperti ini. Untuk orbital di bawah navigation bar bisa Anda aktifkan dengan mengklik orbit di sana, kemudian dengan mouse kiri ditahan, maka Anda gerakkan, maka dia bergerak berputar demikian orbital. Kalau kok Anda ingin langsung dari mouse, maka bisa dengan cara tombol keyboard di shift ya, tombol shift di keyboard ditahan, ditekan, kemudian
bareng dengan tombol mouse scroll juga yang tengah ditekan. Nah, sehingga Anda dapatkan juga fungsi orbital yang sama. Jadi tombol shift dan scroll tengah mouse ditekan. Ya, untuk zoom ya di navigation bar ada ya seperti ini, klik diaktifkan, kemudian mouse klik kiri ditahan dan gerakan naik turun maka zoom in zoom out. Tapi kalau Anda bisa menggunakan mouse ya menggunakan scrollnya yang diputar ya, maju mundur sehingga zoom in dan zoom out. Dan view bisa Anda atur di sini dengan menggunakan cube di sini ya, pandangan kanan, pandangan depan gitu ya, pandangan atas, atau masuk ke home view dari Fusion. Nah, untuk proses menu browser yang ada di sebelah kiri, Anda lihat di sini, maka dia akan mencatat semua body, semua komponen, semua assembly yang pernah dibuat ya, akan terekam di sana. Nah, karena di sini hanya satu komponen, maka ada satu body di sana. Kemudian kalau dicermati ada gambar seperti gambar mata di sini, inilah control visibility yang bisa kita kendalikan. Jadi kalau ini ditekan gambar matanya maka akan hidden, ditekan lagi maka akan muncul. Nah, ini berfungsi jika nanti kita sudah membuat banyak sekali komponen bodies ya gitu di sana, nanti kita bisa kendalikan mana yang ingin kita hidden, mana yang tidak dalam proses agar mempermudah kita dalam mendesain. Kemudian yang di bawah ini ada timeline ya, jadi tercatat semua proses pembuatan bentuk ini, mulai dari proses membuat extrusion, membuat box, membuat lubang, dan membuat fillet di sana. Sehingga kalau saya drag timeline ini ke depan ya, kemudian saya ada tombol play di sana, maka dia akan manual menjalankan tahapan-tahapannya secara otomatis. Atau kita secara bertahap ya menggunakan ini. Pertama adalah box, kemudian hole, kemudian fillet, akan terlihat demikian. Sehingga di sini pun kalau kita ingin mengedit, misalnya kita bisa arahkan ke yang proses mana. Misalnya fillet ternyata tadi kita ada miss ya, dan kita ingin edit, maka kita masuk ke proses fillet, kita klik kanan ya, kemudian edit feature. Nah, maka di sini akan muncul parameter yang kita set tadi ya, tidak 8, kita inginnya 5. Kemudian oke, maka kita dapatkan demikian. Sama juga misalnya tadi membuat lubang, ternyata masih tidak 50 tapi lebih besar 60 misalnya. Kita klik kanan, kemudian edit feature-nya, kemudian kita edit di sini jadi 60 misalnya. Kemudian oke, maka demikian. Ya, untuk workspace misalnya kita ingin masuk ke rendering ya, kita akan rendering, kita masuk ke workspace rendering, maka akan masuk ke environment dari rendering. Supaya lebih terlihat bedanya, maka saya akan set material dari benda ini menggunakan library yang dimiliki oleh Fusion. Misalnya saya memakai banyak pilihannya ya, dari metal mau plastik dan sebagainya. Saya pilih metal misalnya, saya pilih bronze yang sedikit mengkilat ya, saya drag sana, kemudian saya akan langsung mulai rendering di sana. Maka kita lihat Fusion akan merendering prosesnya. Sehingga bisa menghasilkan tampilan dengan yang lebih realistik. Ya. Nanti di sini bisa di save gambarnya, di capture, kemudian dalam bentuk PNG, JPG, TIFF sesuai dengan kebutuhan dari proses rendering atau desainnya. Kita masuk kembali ke desain ya, dengan sudah terassign appearance materialnya demikian. Ya, saya rasa itu yang bisa disampaikan ya. Dan mungkin sedikit di sini kalau Anda melakukan modifikasi, maka filenya terlihat ada tanda bintang di ujung kanan, itu maknanya adalah Anda sudah melakukan perubahan tapi belum di save ya. Silahkan Anda save lagi. Kemudian version description adalah kalau Anda ingin memberi catatan sebenarnya save kali ini ada catatan perubahan apa, bisa dimasukkan. Misalnya ada perubahan material, perubahan dimensi, silakan di save. Kalau tidak, biarkan default demikian ya, maka dia akan menjadi box versi yang lebih baru lagi gitu ya. Ya, saya rasa demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dalam pengenalan
dari Fusion 360 kali ini. Terima kasih.